Berita pertama. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa Shin Tae-yong tidak menangani U17? Inilah penyebabnya guys. Simak terus ulasan ini sampai akhir. Berita kedua. Alhamdulillah kabar baik selalu datang. Pelatih Ipswich Town beri sinyal baik. Debut Elkan Bagot di divisi Championship tinggal menunggu waktu saja. Berita ketiga. Bung Toel dan Lokat Pret Auto ngeritik nggak jelas lagi nih. Dikabarkan Shin Tae-yong dorong PSSE proses naturalisasi Choi Yun-damani. Mari simak penjelasan ini. Berita keempat. Tenang, jangan mikir yang aneh-aneh. Timnas Indonesia tak akan kehilangan Shin Tae-yong meski sekarang gabung di Seongnam. Mari ikuti penjelasannya. Berita kelima, media Argentina pernah sebut Pratama Arhan gila. Komposisi sang pemain di Timnas Indonesia justru terancam tergeser efek kehadiran dua pemain naturalisasi. Lantas bagaimana pendapat kalian guys terkait nasib pemain lokal yang mana sekarang sudah banyak pemain naturalisasi? Tulis pendapat kalian kolom komentar ya. Berita keenam. Media Vietnam terkejut Timnas Indonesia hadapi tim nomor 2 di Asia pada Januari tahun 2024, tanda ketakutan? Mari kita simak ulasan berikut ini. Berita ketujuh. Kabar datang dari tetangga sebelah. Kisah pemain Malaysia yang sabet trofi Puskas Award tahun 2016 jadi sorotan Cristiano Ronaldo. Mari kita bahas kabar lama yang muncul kembali ini guys. Berita pertama. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa Shin Tae-yong tidak menangani U17? Inilah penyebabnya guys. Simak terus ulasan ini sampai akhir. Penyebab Shin Tae-yong tidak tangani Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 akhirnya terungkap. Sang pelatih memang tidak dikontrak untuk melatih tim termuda di kelompok umur tersebut. Seperti diketahui, Shin direkrut menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 31 Desember tahun 2019. Dalam kontraknya, Shin ternyata menangani 3 kelompok umur sekaligus, yakni Timnas Senior, U23, dan U20. Kini, pria berusia 53 tahun tersebut tengah merintis jalan bagi skuad Garuda menuju Piala Dunia tahun 2026 kualifikasi zona Asia. Sayangnya, kontrak Shin tidak termasuk menangani Timnas Indonesia U17. Lantas itulah alasan mengapa Shin Tae-yong tidak menangani Timnas U17. Dan semoga saja walaupun tidak ditangani oleh Shin Tae-yong, Timnas U17 bisa bermain apik dan membanggakan bangsa Indonesia. Berita kedua. Alhamdulillah kabar baik selalu datang. Pelatih Ipswich Town beri sinyal baik. Debut Elkan Bagot di divisi Championship tinggal menunggu waktu saja. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, memberikan sinyal akan melakukan banyak rotasi dalam beberapa laga mendatang. Seperti diketahui, bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot, masih harus menunggu untuk debut bersama timnya di kasta kedua Liga Inggris. Pelatih Ipswich Town menjelaskan, tim akan dihadapkan pada jadwal yang cukup padat. Tercatat mereka memiliki 11 pertandingan hingga akhir tahun. Pelatih berusia 37 tahun ini berharap semua pemain termasuk Elkan Bagot bersiap untuk bisa memberikan yang terbaik di lapangan. Berita ketiga. Bung Toel dan Lokat Pret Auto ngeritik nggak jelas lagi nih. Dikabarkan Shin Tae-yong dorong PSSE proses naturalisasi Choi Yun-damani. Mari simak penjelasan ini. Sekadar diketahui, Choi Yun-damani yang bermain untuk U17 klub Swiss dipastikan batal memperkuat Timnas Indonesia U17 karena tidak memiliki paspor Indonesia. Berhubung tidak memiliki paspor Indonesia, Choi Yun-damani mesti menjalani proses naturalisasi
untuk mendapatkan status warga negara Indonesia. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah proses naturalisasi Chow Yun Damanik bakal dimulai meski gagal tampil di Piala Dunia U17? Jawabnya ada di tangan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Lantas menurut kalian Chow Yun Damanik layak atau tidak dinaturalisasi jika dilihat dari penampilan bermainnya guys? Coba komen di bawah ini ya. Berita keempat, tenang jangan mikir yang aneh-aneh. Timnas Indonesia tak akan kehilangan Shin Tae-yong meski sekarang gabung di Seongnam. Mari ikuti penjelasannya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan, bila Shin Tae-yong hanya dimintai saran secara pribadi oleh Seongnam FC. Banyak publik yang khawatir bila jabatan tersebut mengganggu fokus Shin Tae-yong yang bekerja untuk timnas Indonesia. Apalagi kontrak pelatih asal Korea Selatan itu untuk sementara hanya diperpanjang hingga Juni tahun 2024. Ketum PSSI, Erick Thohir mengaku tak masalah dengan jabatan baru Shin Tae-yong karena itu bukan pekerjaan sehari-hari. Sementara itu, hal senada juga diungkapkan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Ia menjelaskan, bila Shin Tae-yong hanya dimintai pendapatnya saja secara pribadi di Seongnam FC. Berita kelima, media Argentina pernah sebut Pratama Archangyla. Posisi sang pemain di timnas Indonesia justru terancam tergeser efek kehadiran dua pemain naturalisasi. Lantas bagaimana pendapat kalian guys terkait nasib pemain lokal yang mana sekarang sudah banyak pemain naturalisasi? Tulis pendapat kalian kolom komentar ya. Media Argentina pernah sebut Pratama Archangyla. Namun, posisi sang pemain di timnas Indonesia justru terancam tergusur efek kehadiran dua pemain yakni Nathan Tuaan dan Shane Patenama. Media Argentina menyebut Pratama Arhan sebagai orang gila. Hal itu muncul usai laga timnas Indonesia vs timnas Argentina. Mereka menilai Arhan gila lantaran lemparan jauh yang merepotkan lini pertahanan Argentina. Walau sempat disebut gila, posisi Arhan justru sedang terancam. Kehadiran Shane Patenama dan Nathan Tuaore. Lantas bagaimana pendapat kalian guys terkait nasib pemain lokal yang mana sekarang sudah banyak pemain naturalisasi? Tulis pendapat kalian kolom komentar ya. Berita ke-6, media Vietnam terkejut timnas Indonesia hadapi tim nomor 2 di Asia pada Januari tahun 2024, tanda ketakutan? Mari kita simak ulasan berikut ini. Media Vietnam terkejut timnas Indonesia menghadapi tim nomor 2 di Asia pada Januari tahun 2024, yakni Iran. Mereka menilai timnas Indonesia bakal mendapatkan laga persahabatan yang berkualitas. Indonesia menjalani laga persahabatan yang sangat berkualitas melawan Iran, tim nomor 2 di Asia. Laga tersebut akan digelar pada 6 Januari tahun 2024 sebagai persiapan tampil di Piala Asia tahun 2023. Tulis media Vietnam. Timnas Indonesia dikabarkan akan menjalani pemusatan latihan di Turki jelang turun di Piala Asia tahun 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun 2024. Di Turki, timnas Indonesia akan menggelar sejumlah laga uji coba. Semoga timnas Indonesia bisa mendapat hasil yang baik. Berita ke-7, kabar datang dari tetangga sebelah. Kisah pemain Malaysia yang sabet trofi Puskas Award tahun 2016 jadi sorotan Cristiano Ronaldo. Mari kita bahas kabar lama yang muncul kembali ini guys. Kisah pemain Malaysia, Faiz Subre, yang sabet trofi Puskas Award tahun 2016 menarik untuk diulas kembali. Bagaimana tidak? Pencapaian sang gelandang serang yang kini berusia 35 tahun itu jadi sorotan Cristiano Ronaldo. Faiz Subre pernah mendapat penghargaan bergengsi, yakni gol terbaik dunia versi FIFA. Ia menerima penghargaan itu dalam acara The Best FIFA Football Awards tahun 2016 di Swiss, Senin 9 Januari tahun 2017.
Dengan demikian, Faiz Subri menjadi pemain pertama Asia. Menariknya dalam acara itu, Cristiano Ronaldo juga terpilih sebagai pemain terbaik FIFA tahun 2016.